jurusan manajemen FE Langlang Buana. Belum terhubung. Universitas Airlangga. Universitas Airlangga sudah terhubung. Oke, kalau belum, karena ini sudah beberapa ya, kami sudah bisa melihat di sini ada FE Trunojoyo, Universitas Bengkulu, kemudian UPN 5 dan PGRI. Saya rasa mungkin 10 yang pertama baru ada sekitar 7 set yang sudah terhubung, tapi yang lainnya mungkin observer. Mau dimulai aja Pak atau oke? Ini sudah on? Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara yang pagi ini berkesempatan untuk mendengarkan kuliah yang dilakukan dari Universitas Indonesia. Dan kali ini saya memilih topik Marketing in Crisis. Ini adalah sebuah topik yang saya kira sangat penting. Dan kebetulan saya sedang melakukan penelitian mengenai apa saja yang terjadi di dalam situasi krisis seperti ini. Dan kebetulan juga bukunya sudah akan terbit. Mungkin minggu depan saudara-saudara sudah bisa menyaksikan di toko buku mengenai topik yang sedang saya tulis. Saudara-saudara bisa lihat di layar. Ini bukunya berjudul Marketing in Crisis dengan subtopik marketing terapi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang krisis, maka kita bicara tentang ketakutan. Kita berbicara tentang segala sesuatu yang seakan-akan akan menghimpit kita. Dan dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan menghadapi tantangan yang sangat berat terhadap krisis ini. Ya, sangat berat. Kita bisa lihat misalnya saja perdebatan antara rekan saya, seorang academician, yaitu saudara Faisal Basri, berhadapan dengan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla. Jelas di sini terdapat paradigm yang berbeda, ya, paradigm yang berbeda. Saya kebetulan hidup di antara dua benua itu dan saya bisa memberikan penjelasannya. Kira-kira penjelasannya barangkali begini, ya. Saudara Faisal Basri, Anda bisa lihat ini, ya, pada layar yang pada PowerPoint kami. Saudara Faisal Basri dibesarkan di dunia akademik. Saya kira saudara-saudara pun juga dibesarkan di dunia akademik. Dunia akademik atau jalur sekolahan ini mengambil pola pengambilan keputusan dengan pendekatan yang disebut adalah formal logic. Formal logic, artinya logika-logika formal. Logika formal itu biasanya didasari oleh data. Jadi kita tidak percaya pada isu, kita tidak percaya pada gosip, kita tidak percaya pada legenda, kita tidak percaya pada mitos, dan lain sebagainya. Kita percaya pada data. Data itu adalah angka, termasuk perilaku dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Pak Yusuf Kalla yang dibesarkan di dunia praktek, beliau ini juga seorang sarjana ekonomi tentunya, tapi beliau dibesarkan dari keluarga wirausaha. Maka beliau ini sebetulnya mengambil jalur lapangan, ya. Nah, apa bedanya? Formal logic itu melahirkan orang-orang yang berpikirnya adalah sangat formal dan berdasarkan logik. Sedangkan teman-teman kita di lapangan itu sangat kental dengan ilmu lapangan dan akhirnya mereka mampu menguasai dan mendapatkan intuisi. Ya, intuisi. Jadi misalnya kalau saya tanya pada teman-teman yang bekerja di bank, bagaimana caranya Anda menolak atau menerima seseorang yang akan meminta kredit dari bank Anda? Mereka langsung mengatakan pada saya, ini teman-teman yang sekolahan mengatakan, wah, kami akan lihat data resminya Pak. Kami lihat data resminya dan kita akan buat feasibility study-nya, studi kelayakan. Ya. Nah, setelah dapat studi kelayakan, dibaca datanya, langsung kemudian bisa disimpulkan. Ini butuh waktu kira-kira 1-3 minggu. Jadi kalau bank itu bagus, ya, nasabahnya antrian tidak terlalu banyak dan juga pemerintahan tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan dalam tempo yang sangat cepat sekali. Tetapi apakah tidak ada cara lain agar lebih cepat lagi? Mereka mengatakan tidak ada. Kami harus memeriksa data satu persatu dan melihat benar-benar apakah ini layak diberikan atau tidak dan bagaimana resikonya. Jadi dengan kata lain Anda menggunakan cara berpikir logika formal. Logika formal itu pendekatannya seperti yang ada di dalam PowerPoint. Anda menggunakan data analisis,
di atas kertas, dan kertasnya pun tidak sembarangan ini. Anda tidak akan mungkin menganalisis dengan mengambil data dari harian Pos Kota, Warta Kota, atau harian Lampu Merah dan lain sebagainya. Ya, Anda mengambil dari koran. Kalau koran itu minimal Bisnis Indonesia dan harian Kompas barangkali, atau koran terpandang di daerah Anda. Dan sebagai seorang akademisian, Bapak Ibu dosen tidak mengizinkan mahasiswanya untuk mengambil data dari koran sembarangan. Dan kalaupun teori, diambilnya dari jurnal, hasil penelitian. Kemudian biasanya tata pandang kita pun tidak langsung. Kita tidak bertemu dengan orang yang akan meminta kredit. Kita melakukan perkataan rasional dan resmi. Istilah kita adalah slow but sure. Ya, butuh waktu, tetapi kita sure. Kita tidak sembarangan dengan resiko. Ini adalah jalur formal logic, dunia akademik. Nah, saya kebetulan juga bertanya lagi kepada orang yang lama di lapangan, punya pengalaman di lapangan, dan saya tanya, Anda bisa nggak dengan cepat untuk memutuskan terima atau tolak? Ada satu orang yang bilang sama saya, bisa Pak. Ya, gimana caranya? Ya gampang Pak, saya kesan pertama. Kalau kesan pertama udah kelihatannya dia macam-macam, langsung saya tolak. Misalnya saja dia langsung bilang bahwa dia punya kenalan Jenderal Anu. Ya, saudaranya si Anu, orang penting, orang besar. Hampir dapat dipastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang menipu. Ya, nah saudara-saudara bisa melihat cara berpikir ini adalah cara berpikir intuisi. Dan ini bukunya sudah ada. Ya, kalau Anda baca buku karangan Gladwell yang berjudul Blink, ya, dan sebelumnya juga Gladwell menulis buku berjudul Tipping Point. Itu syarat dengan pendekatan-pendekatan pakai intuisi. Seharusnya dunia ilmu pengetahuan itu menggabungkan keduanya. Ya, menggabungkan keduanya. Jadi percaya pada data tetapi juga menguji pada lapangan. Tapi entah mengapa belakangan ini kita sepertinya ingin memisahkan semuanya. Variabel-variabel kita pisahkan, kita uji sendiri-sendiri. Emosi dengan rasio kita pisahkan dalam laboratorium penelitian kita. Dan juga orang-orangnya kita pisahkan di kampus, yaitu orang yang meneliti secara akademis dan orang yang non-akademis. Akibatnya kita menjadi dunia yang sangat steril, dan akibatnya kita percaya pada data, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan di lapangan. Sementara teman-teman yang di lapangan tidak tahu bagaimana datanya, peta besarnya, makronya bagaimana. Teman-teman di lapangan kita sindir sebagai tidak ilmiah, sementara teman-teman yang sangat akademis dikatakan terlalu akademis, terlalu teoritis, kami tidak mengerti Anda bicara apa. Saudara-saudara sekalian, kedua pandangan ini dengan jelas dapat saudara lihat dalam perdebatan tentang krisis ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya antara Faisal Basri dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Jadi yang satu menggunakan banyak intuitive reasoning, yang satu melihat data. Saya kira dunia sekarang ini semakin kompleks dan semakin sulit untuk ditafsirkan. Dan kalau kita hanya berdiri pada dunia akademik saja, maka jadinya seperti ini. Anda bisa lihat di slide kami. Ini saya tampilkan yang disebut dengan searching loop. Ya, loop itu adalah sebuah siklus. Ada sebuah siklus pencarian. Dan di bawah saudara bisa lihat itu ada tulisan the endless loop of speculation. Akhirnya kita jadi berspekulasi terus-menerus, mencari, dan tiada akhir di sana. Ini Anda bisa lihat para presiden kita, ya, boleh dikatakan pasca Orde Baru dengan tempo waktu yang sangat singkat dan semakin hari semakin berpendidikan presiden-presiden kita. Tapi Anda bisa lihat juga pengambilan keputusan mereka sangat lambat. Ya, mau naikin harga BBM lama, mau turunin harga juga lama. Ya, banyak hal yang lambat di dalam masyarakat kita diambil keputusannya. Ini cerminan bahwa masyarakat kita, para pemimpin tidak menguasai keadaan lapangan. So, ciri-ciri orang yang menguasai keadaan lapangan adalah dia akan cepat mengambil keputusan. Ya, tidak bertele-tele dan cara berpikir sangat simpel. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ini persoalan yang dihadapi oleh banyak pemimpin dan banyak eksekutif di perusahaan-perusahaan dan juga kita dunia akademik. Ya, jadi kita biasanya itu kalau mau menganalisis sesuatu kita menetapkan tujuan. Ya, pahami masalah, kemudian tetapkan tujuan, kumpulkan data, kita analisis. Setelah analisis tentu dapatnya kesimpulan, bukan? Lantas apa yang harus kita lakukan dengan adanya kesimpulan? Ya mudah saja, make decision, bukan? Lakukan keputusan. Tapi apa yang terjadi dengan kalangan berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan ini? Ternyata setelah kita punya data dan kita simpulkan, kita tidak mengambil keputusan, kita tidak yakin dengan keputusan itu, kita khawatir, dan akhirnya kita bilang sama anak buah kita, rasanya masih kurang lengkap ini, coba tolong kumpulkan data lagi.
Ya, apa akibatnya yang terjadi kalau ini terus-menerus terjadi? Akibatnya kita terbelenggu dan kita tidak mengambil keputusan. Ya. Padahal pengambilan keputusan zaman sekarang itu oleh kaum muda, pengambilan keputusan konsumsi itu jaraknya hanya 1 jempol itu. Ya, Anda lihat sekarang ini orang autis itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Mereka autis dengan pesawat telekomunikasi mereka, dan mereka asik dengan jempol-jempol mereka. Pengambilan keputusan di lapangan oleh konsumen muda itu begitu cepat, hanya berbeda 1 klik saja satu dengan yang lain. Sementara pengambilan keputusan di jalur birokrasi yang isinya yang banyak diisi oleh kawan-kawan kita sangat berpendidikan, tapi sayangnya tidak menguasai masalah, terlihat begitu lamban. Ya, di samping belenggu birokrasinya begitu kuat sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh mengapa pengambilan keputusan bisnis menjadi masalah besar ketika Anda tidak memiliki orang-orang yang menguasai lapangan. Nah, kepada mahasiswa ini perlu kita ingatkan bahwa Anda tidak otomatis akan menjadi ahli strategi. Anda harus menjadi ahli lapangan dulu. Ya. Jadi tak ada masalahnya menjadi marketing manager beranjak jadi salesman dulu. Tidak ada masalah. Ya, bahkan itu bagus bagi karir Anda. Saya sebelum menjadi academician adalah wartawan. Jadi saya sudah terbiasa naik kendaraan umum, menyandang kamera, mewawancarai orang, mewawancarai menteri, ya, pengusaha, sampai pedagang kaki lima yang tergusur dan lain sebagainya saya wawancarai. Jadi saya menguasai benar keadaan lapangan dan sehingga hari ini saya merasakan besar manfaatnya. Artinya sebagai academician saya mampu berpikir formil, tetapi saya juga memiliki kecerdasan, mungkin barangkali kecerdasan intuitif, ya, intuisi. Jadi kalau saya naik bis kota sekalipun, ya, ada seseorang yang duduk di sebelah saya langsung bisa mereka-reka orang ini orang jahat atau orang baik. Ya, kalau ada orang yang mendekati saya langsung bisa mengambil keputusan. Ini dekati juga apa jangan, kawani apa tidak. Karena intuisi saya akan berbicara, dia tukang copet atau dia orang baik. Ya, dengan cepat kita bisa mengambil keputusan. Ini adalah karena bekal kita di lapangan. Nah, kalau saudara-saudara hanya berdasarkan teori saja, ini akan celaka. Ingatlah, buku-buku terakhir ini banyak sekali menyindir tentang dunia akademik. Ya. Dan salah satu buku yang sangat digemari di masyarakat itu berjudul Rich Dad dan Poor Dad, bukan? Ya, bapak yang kaya dan bapak yang miskin. Bapak yang berpendidikan tinggi ternyata tidak kaya, bapak yang berpendidikan rendah ternyata sangat kaya. Ya, rupanya sekarang orang sudah mulai melihat jangan-jangan ini kita nyekolahin orang tapi tidak sejahtera. Ya, walaupun saya sendiri tidak sependapat mengatakan pendidikan untuk kekayaan, bukan itu. Ya, tetapi intinya adalah serangan-serangan terhadap dunia akademik semakin besar karena jawabannya simpel saja. Dunia akademik tidak memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan lapangan dengan baik. Nah, kalau kita memisahkan antara keduanya, saya kira ini sangat tidak baik bagi dunia akademik itu sendiri. Oleh karena itu, maka diperlukan pemahaman yang jelas tentang lapangan. Nah, krisis itu berhubungan antara ilmu pengetahuan, data, analisa, dengan keadaan di lapangan. Ya, saya bulan Desember yang lalu bulan November yang lalu sempat memimpin suatu diskusi panel ahli ekonomi di salah satu harian yang besar. Yang menarik adalah kawan-kawan saya mengatakan, lihat saja, nanti Desember Bali pasti kosong, katanya. Saya tidak percaya data itu. Saya segera menghubungi teman-teman di Bali. Dan yang menarik adalah teman-teman di Bali mengatakan, kayaknya nggak begitu deh Pak. Ya, kayaknya ini justru akan naik. Karena yang membatalkan orang-orang Amerika. Ya, dan orang Amerika yang datang ke Bali tidak banyak. Jadi kalaupun mereka batal, kita dapat cancellation fee. Tetapi orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, dari Malaysia, dari China, ya, dari Singapura sudah antri ingin masuk ke kami, katanya. Dan ternyata terbukti benar, Desember kemarin akhir tahun Bali itu penuh sesak, ya. Konsumennya banyak sekali, turisnya banyak sekali. Jadi ternyata krisis itu juga bisa berakibat baik. Dan setelah saya teliti, ternyata ada fenomena lain yang nanti akan saya jelaskan kepada Anda. Inilah sebuah fenomena krisis yang disebut dengan downshifting, karena orang melakukan shift konsumsi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tanda-tanda krisis yang saudara-saudara bisa baca di media massa. Ya, bulan Desember kemarin saya coba pantau di PLN, ditemukan di Pulau Jawa saja ternyata konsumsi listrik sudah turun 12,5%. Makanya Anda tidak melihat lagi iklan-iklan yang dikeluarkan PLN yang menyangkut agar Anda berhemat pemakaian listrik. Ya, sudah tidak perlu lagi karena konsumsinya sudah menyusut secara otomatis 12,5%. Ya, listrik adalah indikator yang paling bagus untuk melihat keadaan ekonomi.
Ya, karena orang tidak mungkin mengurangi listrik di rumah tangga. Yang mengurangi listrik itu adalah industri. Oke. Otomotif. Wah, ini 2008 adalah puncak dari perekonomian otomotif Indonesia. Konsumsinya, jumlah kendaraan mobil yang terjual itu adalah 600.000 unit. Namun pada akhir 2008 diramalkan tahun 2009 itu akan turun sekitar 30%. Ya. Jadi turunnya ini luar biasa sekali, besar sekali. Ya. Di lain pihak ada 98.000 tempat tinggal yang ditawarkan pada 258 buah tower rumah susun sederhana baru di Jakarta. Anda bayangkan kalau ini krisis bagaimana menjualnya ini, ya. Tapi pertanyaan saya, ini krisis atau salah perencanaan? Ya. So kalau sampai 258 tower baru, rasanya kalau saya sebagai pengusaha, saya tidak akan masuk di situ. Saya akan milih kota lain lah, ya. Saya dengar seorang teman itu Pak Teguh, ketua Real Estate Indonesia, itu membuat tower di Batam. Dia sukses karena cuma satu-satunya Rusuna, rumah susun sederhana. Ya, sedangkan di Jakarta ini adalah persaingan berdarah-darah, lautan merah, 258 tower baru. Ya, jadi jangan salahkan krisis kalau sampai tidak laku. Anda salah perencanaan menurut saya. Kemudian PHK juga besar-besaran mulai terdengar lewat berbagai ancaman. Kerugian di Amerika sendiri menurut George Soros, nilai dari collateralized debt obligation. Jadi ini orang beli rumah yang digulung terus dengan surat-surat berharga lapis 1, lapis 2 dibikin derivatifnya terus menerus. Itu menurut George Soros lewat bukunya yang keluar tahun lalu dikatakan 42,6 triliun US dollar. Wah, ini angka yang besar sekali. Ya, bayangkan ini baru kerugian dari segi financial service-nya. Ya, coba bandingkan aja angka 42,6 triliun itu, bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan angka pariwisata. 2007 data yang saya dapat dari United Nations World Tourism Organization itu menyebutkan jumlah uang yang dihabiskan dalam sektor pariwisata 2007, termasuk tiket pesawat, termasuk orang berobat, termasuk orang ziarah, ya, termasuk orang sekolah, ya, tiket pesawat, penginapan dan sebagainya, itu 7 triliun. Ya. Jadi orang di seluruh dunia itu 7 triliun dolar berpergian, sementara kerugian Amerika itu 42,6 triliun US dollar. Anda bisa bayangkan, ya, betapa dahsyatnya besarnya angka itu. Nah, ini kan semua terjadi di Amerika. Dan Amerika itu memang begitu dahsyat, begitu besar. Ya. Cuma masalahnya apakah Indonesia terkait langsung dengan Amerika? Rasanya kita menjadi korban isolasi oleh Amerika. Produk-produk kita selama ini susah masuk ke Amerika. Jadi kalau terjadi krisis rasanya tidak seperti itu. Ya, ini ramalan-ramalan ekonom yang ternyata sejalan dengan ramalannya Mama Loren. Nanti Anda bisa lihat apa kata Mama Loren di sini. Ya, ramalan para ekonom mengatakan pengangguran akan meluas, perusahaan mengalami kebangkrutan, penjualan menurun dan daya beli merosot. Sekitar 30-50% aset yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan akan menghilang. Bank-bank mulai selektif dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi. Dan pertumbuhan negara-negara maju pun melambat. Kita sudah lihat angkanya luar biasa. Ya. Tapi kita baru saja membaca data 2008, ternyata angka pertumbuhan kita masih bagus sekali. Mungkin yang terbaik di dunia ini, 6,1%. Padahal tahun sebelumnya 6,3%. Jadi turunnya tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, ini ramalannya Mama Loren ini. Ya. Saya turunkan karena ternyata di masyarakat Indonesia ini suaranya Mama Loren lebih dipercaya daripada suaranya kita para academician ini. Ya. Laurencia Pasaribu mengatakan seperti ini. Dan ternyata klop dengan apa yang dikatakan oleh para ekonom tadi. Ya. Dia katakan hati-hati pertengahan tahun 2009. Ya, setelah pertengahan 2009. Mungkin maksudnya uang berputar sudah tidak banyak karena pemilu sudah berakhir. Ya, cuma yang mengerikan itu kalau pemilu berakhir, orang-orang yang tadinya spending itu mulai menyedot kembali investasinya karena para politisi ini punya kecenderungan tidak sabaran. Ya, tidak sabaran. Jadi mereka spending 1-2 miliar, kemudian mereka berharap untuk returnnya itu 10 miliar. Kalau mereka berharap dalam waktu 1 bulan kembali 5 miliar untuk bayar hutang, ini dana dari masyarakat akan banyak tersedot lagi nih setelah pemilu, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencegahnya bersama-sama, ya. Dan kita bisa dorong terus agar perekonomian kita berputar. Nah, saudara-saudara sekalian,
bagaimana kita membaca? Ini agak akademis sedikit penjelasannya. Bagaimana kita membaca? Ya, setelah saya kaji ternyata ada dua masyab dalam membaca data ekonomi. Karena sesungguhnya tidak mudah untuk membaca data ekonomi. Tidak mudah, ya. Nanti saya bisa tunjukkan sama Anda sebuah film yang membaca krisis itu tidak mudah, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada dua mazhab atau school of thought, ya, school of thought. Ini dua aliran yang melihat sesuatu dengan cara pandangnya masing-masing. Kita kan semua tergantung pada lensa yang kita pakai. Kalau lensa yang Anda pakai buram, ya jelas saja yang Anda lihat akan sangat buram. Ya, kalau lensa yang Anda pakai sangat terang, Anda tentu saja akan melihat terang benderang di sana. Kalau di tengah cuaca yang terang benderang Anda memakai kacamata gelap, itu sangat membantu Anda. Ya, tetapi kalau Anda pakai kacamata gelap itu ke dalam ruangan yang sudah gelap, ya, saya kira Anda berada di tempat yang salah. Nah, dua school of thought ini adalah yang pertama saya beri nama mazhab awan gelap, dan yang kedua adalah mazhab terang gelap. Ya, bagaimana penjelasannya? Saudara bisa lihat di slide kami ini. Mazhab awan gelap itu gambarnya adalah bumi, ya, tetapi datar gitu. Ini menggambarkan sebuah aliran ekonomi, para pengamat ekonomi, ya, para ekonom kita yang terpengaruh oleh seorang yang sangat terkenal yang namanya Thomas Friedman. Thomas Friedman ini mendapatkan hadiah Pulitzer. Dia bukan seorang ekonom, tapi dia adalah seorang jurnalis, ya, kolumnis yang menulis secara tetap di harian The New York Times, harian yang sangat kredibel, dan dia mendapatkan hadiah Pulitzer dari tulisannya, ya, yang kemudian dibukukan yang berjudul Lexus and the Olive Tree. Setelah ditepuk tangani, bukunya memang bagus sekali, ya, dan kami di UI di program doktoral kami pakai itu sebagai salah satu bacaan, menggambarkan pola-pola yang terjadi dalam globalisasi. Kebingungan orang dalam menyikapi globalisasi. Nah, karena dia mendapat tepuk tangan terus, 2005 dia turunkan lagi sebuah buku yang tidak kalah hebatnya, yang berjudul The World is Flat, Bumi itu Datar. Jadi sama seperti Columbus yang setelah melewati setengah bola dunia, dia simpulkan bumi ini datar. Ya, bumi ini datar. Karena bumi itu datar, ya, maka dunia ini sama. Ya, samanya seperti apa? Gini, di Amerika orang minumnya Starbucks, di India minumnya Starbucks, di China minumnya Starbucks, di Jepang ngopinya Starbucks, di Jakarta, Surabaya, Medan orang juga ngopinya Starbucks. Ya, yang dipakai celananya celana jeans, namanya pun mirip-mirip, ya, namanya John, Stephen, Bill, itu mulai banyak, mulai jadi nama internasional. Produk yang dibuat kurang lebih sama, standar, komunikasinya sama. Semua orang di seluruh dunia pakai handphone, semua orang di seluruh dunia membuka Facebook, semua orang pakai internet, semua sudah terkait satu sama lain, sehingga dia simpulkan terjadilah apa yang disebut dengan globalisasi 3.0, ya, 3.0, ya, globalisasi gelombang ketiga. Nah, kalau sudah begitu, maka the world is flat. Dunia itu datar, ya. Satu hal yang Friedman tidak tahu, di Indonesia itu nama pasarannya bukan John, ya. Orang yang kepala 5 itu usianya pasarannya namanya Bambang, ya. Di UI itu ada 6 orang dekan yang namanya Bambang, ya. Ditambah dengan Presiden Indonesia juga ada nama Bambangnya di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, asumsi bahwa dunia datar diangkat oleh Thomas Friedman didasari oleh pandangan bahwa telah terjadi satu keterkaitan antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga kalau satu matahari bersinar terang di satu bagian bumi, maka di seluruh bagian bumi yang lain juga datar, ya, sama. Di sini terang, di sana terang, semua terang. Tapi apa yang terjadi kalau mataharinya mulai gelap? Ya sama, semuanya akan gelap, ya. Nah, asumsi yang dipegang oleh Thomas Friedman adalah ekonomi dunia itu ada lokomotifnya, ada kereta penariknya. Yang di belakangnya ada banyak gerbong-gerbong. Siapa yang di paling depan? Yang paling depan modern, ya, Amerika Serikat. Karena merek-mereknya itu ada Starbucks, Coca-Cola, ya, Levi's, you name it. Anda bisa sebutkan satu persatu. Banyak sekali. Lokomotifnya di depan adalah Amerika Serikat. Nah, sekarang akibatnya apa? Kalau di depannya itu mogok, ya, keberatan beban, yang di belakang semua
dilepas. Dia untuk menyelamatkan dirinya saja dia tidak kuat. Jadi dia harus melepaskan gandengan-gandengan di belakangnya. Dan akibatnya yang di belakangnya rontok, semua rontok. 2005 bukunya Friedman begitu laris, diamini oleh hampir semua ekonom. 2006 bukunya Friedman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Dian Rakyat dengan kata pengantar yang ditulis oleh rekan saya, sahabat saya, Saudara Faisal Basri. Dan para ekonom sangat terpengaruh oleh The World is Flat. Saudara-saudara sekalian, yang menarik, baru pada tahun 2007 akhir bukunya Friedman ini dikritisi. Dan yang mengkritisi ini tidak tanggung-tanggung, orang-orang hebat. Cuma mereka bukan mainstream, ya. Ilmu ekonomi kan ada mainstreamnya. Mainstreamnya kan economics. Kalau Anda di universitas itu di fakultas ekonomi namanya studi pembangunan. Ya, kami yang berada di manajemen, apalagi marketing itu garis belakang lah. Ya, kita pengembira. Ya, tentu saja cara pandangnya beda. Cara pandang kami itu tidak makro. Cara pandang kami bukan agregatif. Cara pandang kami adalah mikro, segmented. Ya, berbeda sama sekali cara pandangnya. Dan yang memberikan tanggapan ini adalah orang mikro. Namanya adalah Pankaj Jemawat. Kalau saudara-saudara kental dengan ilmu manajemen, maka saudara-saudara tahu nama itu. Ya, ini guru besar dari Harvard yang sedang melakukan sabbatical di Eropa, di Spanyol. Dia mengatakan gini, Friedman, kamu ngaco itu, angka kamu salah itu. Ya, enggak. Totalnya benar, datanya benar. Itu kan data makro. Mari kita teropong data mikronya. Mikronya mengatakan begini. Benar, orang di seluruh dunia sudah pakai internet. Sudah terhubung pakai internet. Tetapi yang melakukan komunikasi global itu hanya 1/10-nya. Bahkan mungkin kurang dari 1/10-nya. Sebagian besar orang berkomunikasi itu adalah sama bangsa. Jadi antara Ani dengan Bambang, Bambang dengan Joko, Joko dengan Steven dengan siapa lagi ya? Dengan Amir dengan Gumilang, ya, Gumilang dengan Jojon dan seterusnya. You name it, orang Indonesia semua yang saling berhubungan satu sama lain, ya, satu sama lain. Anda juga bisa buka Facebook teman-teman Anda, ya. Itu sedikit sekali orang asingnya di situ. Sedikit sekali orang asingnya. Jadi hanya 1/10 di antara kita yang melakukan komunikasi global. Itu baru dari segi komunikasi, ya. Friedman mengatakan orang semua sudah terkait secara global, ya. Tapi faktanya hanya 10% yang terkait secara global. Yang kedua, data menunjukkan ternyata perdagangan internasional itu tidak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20% angka perdagangan internasional. 80% di antara perdagangan dominan di seluruh negara itu adalah perdagangan domestik. Ya, kecuali saudara berada di Singapura. Kalau saudara orang Singapura itu 100% uangnya ditaruh di financial center dan di perdagangan internasional. Ya, karena pasar domestiknya sangat kecil. Tapi kalau orang Indonesia 90% perdagangan kita adalah perdagangan domestik. Ya, Anda bisa lihat produk-produknya, merek lokal kita banyak sekali di pasar-pasar swalayan. Dan pasar domestik itu sangat kuat. Ekspor kita kecil sekali, itu pun didominasi masih oleh migas. Ya, cukup besar porsinya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Pankaj Jemawat menunjukkan, itu cuma 10% loh pengaruhnya yang Anda sebutkan. Paling besar juga 20%. Bahkan angka investasi global, ya, kalau menunjukkan ada globalisasi, berarti semua kita sudah berinvestasi secara global. Maka angka investasi global yang dilihat dari foreign direct investment ditemukan, itu ternyata hanya maksimum 20%. Yang 80% itu adalah penanaman modal domestik, penanaman modal dalam negeri. Ya, bahkan angka migrasi orang-orang yang bepergian antar bangsa itu semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu menurut Stiglitz. Nah, akhirnya pendapat Pankaj Jemawat ini diamini oleh Joseph Stiglitz, penerima hadiah Nobel Ekonomi. Dia katakan dunia bukan tambah global, bukan tambah flat, tapi justru terbaliknya, less flatter. Ya, jadi kenapa kita mesti khawatir, hai orang Indonesia? Ya, persoalannya adalah Anda berada di yang 10%, 20% atau berada di 80%. Kalau Anda jualan jamu, Anda jualan minuman, sirup, susu di dalam negeri, ya, you don't have to be worried. Ya, Anda tidak perlu dicemaskan oleh
oleh keadaan seperti itu. Tapi Anda perlu cemas kalau Anda punya saham, Anda bisnisnya di pasar modal. Ya, di pasar modal itu asetnya setiap orang yang bermain sudah mengkerut dari 100% tinggal 20%. Ya, tinggal 20%. Maka dalam berbagai diskusi panel ahli ekonomi, pertama-tama saya selalu bertanya pada teman-teman saya para ekonom, berapa di antara kalian yang main saham? Ya, mereka bertanya kepada saya, kenapa Anda bertanya itu? Saya jawab, ramalan Anda sangat dipengaruhi oleh berapa besar Anda mengalami kerugian. Kalau Anda mengalami kerugian yang sangat besar, Anda beranggapan orang lain pun mengalami kerugian yang sama dengan Anda, dan berbahaya hidup ini. Tapi hidup kan tidak semuanya sama. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah ada pandangan yang disebut oleh Jose Maria Escrivá, ya, yang mengatakan pada saat angin badai bertiup, maka daun dan ranting-ranting yang kering pun berjatuh berguguran. Ya. Jadi sekarang ini kita melihat dahan dan ranting yang berguguran itu memang dahan-dahan yang kering. Kalau dia basah dan dia kuat, itu dia tidak akan tumbang. Ya. Jadi sebetulnya mereka sudah kena krisis sebelum terjadi krisis sekarang. Cuman mereka saatnya saja jatuhnya sekarang, begitu kurang lebih. Ya. Nah, Indonesia dengan kekuatan pasar domestik yang demikian besar, maka sesungguhnya bisa kita pandang dengan cara pandangan lain, yaitu dengan menggunakan masyab terang gelap, ya, yang berada di sebelah kanan. Anda bisa lihat masyab terang gelap itu, dapat Anda lihat masyab terang gelap itu, ini adalah anutannya Columbus, ya. Columbus itu, Christopher Columbus pergi separuh bola dunia dan akhirnya kemudian menyimpulkan ternyata bumi itu bulat. Apalagi itu di tengah-tengah Renaissance saat itu. Ada Kopernikus yang mengatakan bumi berputar pada porosnya, maka sudah pasti dia bundar. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kalau matahari bersinar di satu titik, Anda bisa lihat di sebelah kiri gambar, itu cukup terang, di sebelah kanan gelap. Jadi krisis itu menandakan ada yang terang dan ada yang gelap. Tidak otomatis dua-duanya jadi gelap dan dua-duanya jadi terang. Jadi bergantian satu dengan yang lain. Nah, inilah yang saya ingin mengajak Anda melihat. Jadi Indonesia, wakil presiden kita sudah berkeliling negara, dan selalu pertanyaan kepala-kepala negara menurut yang bersangkutan adalah bagaimana Indonesia bisa survive dari krisis ini dan pertumbuhan ekonominya mengesankan. Jawabnya simpel saja, karena kita belum terkait begitu besar dalam perdagangan internasional. Ya, beda dengan Singapura. Kalau Singapura saya kira Anda wajib menangis lah, ya. Walaupun pada akhir 2007 saya membaca di koran-koran Singapura, Perdana Menteri Singapura itu dalam pidato sambutan akhir tahunnya begitu optimis terhadap 2008. Sangat optimis. Bahkan mereka merubuhkan beberapa gedung perkantoran karena dunia bisnis sangat membutuhkan gedung-gedung perkantoran, dan mereka mengalami kelebihan permintaan, ya, excess demand di sana. Ya. Nah, baik saudara-saudara, dengan demikian maka ada masyab awan gelap dan ada masyab terang gelap. Jadi saya simpulkan di sini, masyab awan gelap mengatakan Indonesia 2009 akan mengalami banyak kesulitan. Ya, kesulitan, kita mengalami krisis. Masyab terang gelap mengatakan ada yang gelap di sana, di sini lagi terang. Ya, jadi tidak sama. Nah, perbedaan pandangan ini menjadi sangat menarik. Kalau di sisi masyab awan gelap begitu dominan dalam meramalkan perekonomian Indonesia, Indonesia bisa saja masuk ke dalam krisis, tetapi inilah yang kita sebut dengan kuasi krisis, ya, atau kuasai krisis. Saya kira Anda yang belajar ekonomi tahulah itu yang disebut kuasai, ya, kuasai palsu, semu, ya, krisis semu, krisis palsu. Kita merasa seakan-akan krisis, padahal kita lihat sendiri dengan mata itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Anda bisa lihat di bandara jumlah orang yang bepergian tetap penuh. Bandara-bandara tetap penuh. Waktu saya cek di Bali, ternyata di landas pacu pesawat juga kesulitan mendarat karena terlalu banyak private jet yang mendarat di Bali. Ya,